Kan kita banyak juga nih Fadila, banyak amalan-amalan yang simpel-simpel yang sebenarnya bisa kita lakukan. Ada tentang sholawat pagi sore gitu kan. Ada Fadila lagi istighfar pagi sore, itu juga luar biasa. Tapi kan kita kan punya keterbatasan. Saya ingin bertanya, lebih utama sholawat atau beristighfar? Itu kira-kira pertanyaannya. Luar biasa pertanyaannya. Yang Salamnya buat Ari ya. Terus untuk Om Agam terkait masalah waktu, tentang orang-orang yang rugi dalam waktunya gitu. Saya ingin bertanya, kira-kira bisa nggak sih kita ini seimbang antara dunia dan akhirat? Konteksnya itu, bisa nggak sih manusia ini seimbang antara dunia dan akhirat? Sedangkan kalau disangkut pautkan dengan cinta, cinta itu kan nggak ada yang seimbang. Nah, kira-kira gimana jawabannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tadi itu menyarankan dari subuh sampai lohor istighfar. Dari lohor sampai asar zikiran. Dari asar ke maghrib sholawat. Dari maghrib ke isya banyak baca surat Al-Ikhlas. Dari isya mau tidur banyak bersyukur. Gunanya apa ya? Biar kalian punya ukuran barometer apa yang kalian lalai gitu loh. Jadi kalau kalian mau zikir mau kapan aja terserah, karena kita pemula. Mau syukuran kapan aja terserah gitu loh. Jadi sekali lagi gak ada batasan tetap itu ya, karena kita prosesnya lagi belajar. Saya membatasi itu, padahal itu tidak ada batasan. Sekarang kita tanya kepada orang yang memang ingin pergi ke Sumatera, menjelajahi tempat-tempat kecil. Ini yang disebut dakwah nih, ya ini nih. Masuk ke daerah terpencil, bukan show ya, tapi benar-benar mengetuk pintu, buka Quran, bahkan kadang-kadang di ujung panah dikejar-kejar oleh, nah itu. Cai, apa yang paling baik yang kita lakukan amalan untuk sholawat ini? Monggo. Kita harus ketahui bahwa sholawat ini juga itu adalah zikir ya. Itu poin penting. Jadi jangan sampai ini zikir atau sholawat seolah-olah sholawat ini bukan zikir, karena dengan bersholawat tentu kita di situ menyebut ismuzat ya, menyebut Allah, Allahumma, itu ismuzat tersebut di situ. Kemudian sholawat itu banyak fadilah, seperti juga zikir-zikir yang lain banyak fadilahnya. Tapi pada kesempatan kali ini izinkan saya mengajukan satu proposal dalam kiamat ini, adalah ketika kita menghadapi satu kompleksitas hidup yang luar biasa, kita lebih baik fokus pada sholawat. Kemudian pertanyaannya itu adalah ketika kita sedang terlalu sibuk, waktu kita terlalu mepet, sehingga kita bingung menghadapi berbagai macam varian zikir, saya mengajukan proposal dalam kiamat ini, itu adalah kita memperbanyak sholawat. Semuanya baik, istighfar baik, tahlil baik, semuanya baik. Tapi dengan sholawat, Rasulullah mengatakan, sholatukum alayya mahaqoh. Sholawatmu terhadapku itu adalah peleburan dosa. Jadi dengan bersholawat sesungguhnya sudah ada di dalamnya itu adalah mohon pengampunan. Inti dari istighfar itu adalah permohonan pengampunan. Dengan cinta Rasulullah, sholawat yang kita kirimkan, salam yang kita sampaikan adalah juga bagian permohonan ampun kita kepada Allah. Nanti akan menyampaikan permohonan ampunan itu bukan kita, melainkan Rasulullah. Kita ini udah terlalu banyaklah dosa, terlalu banyak alfa, terlalu banyak hilaf. Sudah terlalu naif kalau kita ingin langsung berhadapan dengan Allah, sementara Allah sudah membukakan jalur khusus bagi umat Rasulullah untuk berdialog kepadaku itu melalui Rasulullah. Seperti kita ingin pergi
ke kantor imigrasi membuat paspor. Kata Dirjen Imigrasi, nih kalau mau gampang orang-orang Goa bikin paspor lewat dik doang aja. Kalau lewat dik doang, masuk ke kantor imigrasi, bilang nyebut dik doang, saya orang dik doang, langsung masuk, foto, teken, cap jari, jempol, semua clear, langsung keluar paspor. Ini anak Goa, anak kandang jurang, anak buahnya dik doang, datang ke kantor imigrasi, malas lah gue liat dik doang, gue pengen sendiri aja gue juga bisa gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia harus masuk ke sistem online, datang ke kantor jauh-jauh, kantor imigrasi, Pak lewat online, bisa dari rumah, nanti tunggu panggilan, daftar dia lewat online, 7 hari belum tentu dipanggil oleh imigrasi, kemudian 2 minggu baru dipanggil, datang ke kantor imigrasi, harus masuk ke loket A, B, C, D, terusnya, lama sekali, dan belum tentu juga berhasil, karena nanti ada sesi wawancara, mau kemana kamu? Saya pengen pergi ke Uzbekistan. Ngapain kamu ke Uzbekistan? Kelihatannya saya harus menikah dengan orang Uzbek. Kamu jelek, nggak pantas kamu jadi calon suami orang Uzbek. Kira-kira begitu. Jadi banyak sekali rintangan-rintangan. Sementara Dirjen Imigrasi sudah bilang lewat dik doang. Sama seperti kepada umat Rasulullah. Kalau kamu ingin doa, pengen diampunkan dosanya, pengen diringankan hidupnya, pengen diselesaikan segala urusannya, bersolawat. Temuin Rasulullah, Rasulullah ridho terhadap apa yang kamu inginkan, aku akan ACC. Kira-kira begitu. Nah, Nabi itu sudah menjelaskan di dalam hadisnya, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijab hatta yusolli alayya. Di antara doa dan langit itu ada hijab. Hatta yusolli alayya, sampai dia mau bersolawat kepadaku. Fa iza shalla alayya, kalau dia setelah bersolawat kepadaku, in kharaqal hijab, hijab itu akan hilang. Wa rufi'an du'a, dan doa kita akan diangkat. Jadi kita ini sibuk dengan urusan macam-macam, udahlah bersolawat aja banyak. Bersolawat dengan solawat yang diajarkan Rasulullah dulu, ini yang kita pegang. Salawat Ummi tadi, salawat Ibrahimiyah, dan salawat Jibriliyah. Selebihnya kita perbanyak dengan solawat-solawat lain. Ada solawat Nariyah, ada solawat Munjiat, ada solawat Fatih, ada solawat Asbil, dan seterusnya. Tapi kita pegang dulu yang diajarkan Rasulullah. Maka proposal saya pada malam hari ini perbanyak sholawat ummi, karena dengan An-Nabi Al-Ummi banyak sekali pengertian ummi, tapi saya ingin fokus pada malam hari ini sebagai Nabi yang keibu-ibuan, Nabi yang siap mengusap hati kita di saat kita gundah, Nabi yang siap menerangkan pikiran kita ketika pikirannya kusut, Nabi yang siap membantu mengantar doa kita ketika kita banyak keinginan. Jadi jangan terlalu banyak berdoa sebelum kita bersolawat. Ma min du'ain illa baina wa baina sama hijab. Jadi bersolawat aja dulu. Mau solawat, dosa kita diampunkan. Kemudian kita berada di rel yang sudah digariskan oleh Tuhan. Insya Allah minimal hatinya itu dulu tenang. Kalau hati sudah tenang, kolbnya sudah tenang, maka pergerakan-pergerakan lainnya itu tenang. Nanti akan ada sir yang akan menuntun kita. Kalau kita banyak sholawat, saya yakin seyakin-yakinnya, nggak usah banyak ngomong. Kalau kita banyak berdoa, ujung-ujungnya kan duit. Banyak doa, ujung-ujungnya pasti itu. Ya Allah, saya banyak hutang, tolong ya Allah bantu saya untuk melunasi hutang-hutang ini. Ya Allah, saya ini pengen beli mobil, wah ujung-ujungnya mau uang gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, poin yang terakhir, kita yakinkan bahwa Allah ini adalah sutradara terbaik. Percayakan pada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, ini adalah yang terbaik untuk kita. Yakinkan itu. Dan Allah akan melihat ujungnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita nanti sudah berada di rel itu, Allah akan katakan, Allah akan jaminkan bahwa nanti di ujung permainan ini, di ujung drama ini, kamu akan mendapatkan sesuatu yang senang. Wala sawfa yu'tika fatardo. Kami akan berikan sesuatu yang kamu akan sukai. Yakinkan itu. Jadi santai aja, bersolawat sebanyak-banyaknya. Biarkan badai kita mau dimasukkan apa, difitnah, diapain, dihujat. Bahkan orang-orang mulia itu terkadang menemukan hidup yang super pahit.
Buya Hamka di penjara. Di penjara yang khusus, gelap tanpa ada sinar matahari. Dia akhirnya bisa menuliskan kitab yang luar biasa. Abu Hanifah juga mengalami hal yang sama. Imam Syafi'i juga mengalami yang sama. Bahkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid hampir dipenggal. Dia sudah hampir dipenggal, nggak tahunya dia bisa terselamatkan. Itu semua hijab terbuka ketika apa yang kita inginkan Allah sudah tahu. Jadi jangan terlalu banyak berdoa saya minta itu, karena Allah sudah terbaik-baiknya sutradara. Allah sudah tahu ini kadarnya ini, kamu punya ini rezekinya begini, rezekinya begini. Udah nikmatin aja. Sekarang apa yang membuat kita menjadi tidak tidak lapang dada kita? Karena tubuh tadi, bawaan tubuh kita. Nah, sholawat itu akan menenteramkan ruh kita berdialog dengan tubuh. Tubuh ini bawaannya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Ruh kita ingin konsisten pada kesaksiannya sebelum masuk ke alam dunia. Nah, sholawat ini yang akan memberi tuntunan. Insya Allah kalau kita banyak sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Muhammad akan hadir dengan sikapnya yang keibu-ibuan, yang mengayomi kita, yang menuntun, yang mengajari, yang memberikan arah. Itu sudah pasti nanti akan ada keajaiban-keajaiban yang akan kita temukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, boleh tepuk tangannya ikhlas. Saya nggak ada minat tuh untuk ngomong. Saya suruh saya aja ngomong. Karena bagi saya, dia sudah menjadi pustaka hidup saya dan sudah mewakili apa yang saya ingin katakan. Pun kalau meleset, aku bisa mengikhlaskan apa yang dia katakan itu. Masya Allah. Boleh tepuk tangan lagi buat orang Banten yang ganteng ini. Kita doa kepada Allah langsung. Terus ada protes kenapa harus melalui gitu kan ya. Gini. Kita begitu masuk Islam, ada rukun iman tuh. Ada 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, ini simpel banget. Iman kepada malaikat, kurirnya Allah, malaka bentuk jamaknya. Artinya sang penyampai, kurirnya Allah. Jadi Rasulullah juga berdoa kepada Allah, tapi dia menunggu datangnya malaikat Jibril. Terus kita dibandingkan oleh Rasulullah, siapa diri kita, main nyuruh-nyuruh aja. Jadi apa yang beliau katakan itu benar. Ya kita ya, yang ketiga aja masih iman kepada kitab, baru iman kepada Nabi. Dan tadi Capca juga, ini yang disebut syafaat jadinya. Ini yang disebut syafaat. Boleh jelasin dikit? Yang enggak, karena kan banyak orang beranggapan bahwa kalau engkau mati nanti, engkau menyesal kalau tidak bersolawat. Dan banyak juga orang yang nanti akan menyesal di padang mahsyar. Dia nggak ada barisannya saya. Dia nggak tahu di mana barisan dia gitu. Bisa dijelasin sedikit kayak ini? Jadi syafaat itu bukan, syafaat ini pertolongannya. Pertolongan Rasulullah kepada orang-orang yang ingin dia tolong. Di antara orang yang ingin dia tolong itu adalah orang yang menjalankan syariat ajaran Rasulullah. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Seluruh umatku masuk surga kecuali dia menolak. Surga ini ya termasuk surga di dunia lah. Ketenangan hidup, kesenangan hidup, kebahagiaan hidup, ya seperti itu jannah di. Nah, syafaat ini juga syafaat yang diberikan oleh Rasulullah di akhirat, dan juga syafaat kita Rasulullah di dunia. Syafaat yang disebut dengan di akhirat nanti itu syafaatul uzma. Syafaat yang ketika seluruh Rasulullah, seluruh nabi yang jumlahnya mungkin sekitar 124.000 nabi. Rasulullah sekitar 313 rasul. Itu semua mengangkat tangan untuk memberi pertolongan kepada umat-umat. Nah, umat semuanya lari itu kepada Rasulullah. Rasulullah itu Muhammad Rasulullah ini dia yang memegang syafaatul uzma. Nah, itu syafaat di hari akhir. Nah, syafaat di dunia itu bagi siapa yang bersolawat, dia akan diberikan pertolongan oleh Rasulullah. Maka mereka yang sudah pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, udah simpan mimpi itu, cerita indah itu, karena itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Pendam, jadikan itu keramat, laksanakan apa yang menjadi tuntunan dalam sir. Nanti ada yang menuntun kita hidup ini. Itu syafaat Rasulullah. Kita ingin dagang, dagangnya enak. Itu kita udah dagang mie, dagang UMKM lah, dagang apalah segala macam, itu akan tenang. Itu rezeki nanti akan pasti. Keajaiban-keajaiban sholawat ini terlalu banyak ya kita bicarakan. Jadi pentingnya udahlah kita percayakan sama Rasulullah yang akan mengantarkan seluruh doa. Kenapa?
Karena redaksinya memang begitu. Siapa yang mengatakan? Allah yang mengatakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah telah bersolawat, malaikat telah bersolawat kepada siapa? Kepada Nabi. Ya udah, Allah sudah menunjuk ini. Kalau mau apa-apa, bilang ke sini ke Rasulullah. Udah kita ngadukan kepada Rasulullah. Kenapa kita mengajukan ke Rasulullah langsung ke Allah aja? Ya Allah aja bersolawat kepada Rasulullah. Gimana ini? Kamu nggak mau bersolawat kepada Rasulullah? Kamu minta bertemu aku bilang bersolawat dulu kepada Rasulullah. Kira-kira begitu. Dikembalikan lagi oleh Dirjen Imigrasi. Pak, ini kok saya kan anak di kandang jurang, kok saya disusahin gini kan? Kamu kenapa ini? Saya kan lewat sini, kan lewat online kan saya udah bilang kalau anak buah dik doang, ke dik doang. Bilang itu dik doang itu selesai itu urusannya, kira-kira begitu. Luar biasa. Jadi salah satu ciri-cirinya orang yang sudah sholawat ya, dia akan mendapatkan ketenangan hidup di dunia ya, sementara ini ya. Jadi kamu ingin surga ya online, saya juga ingin surga. Tapi apa ciri-ciri orang yang mendapatkan surganya Allah? Hai jiwa-jiwa yang tenang. Ini penting ya. Jangan ngomong surga dulu ya. Ada di Al-Fajr itu. Hai jiwa-jiwa yang tenang, datanglah kau kepadaku. Keren ya? Keren ya? Hai jiwa-jiwa yang tenang, datanglah kau kepadaku. Kau kukumpulkan kepada orang-orang yang soleh. Soleh itu orang yang benar-benar memikirkan perbuatan baiknya, ibadahnya dengan kemaslahatan orang banyak. Dia orang soleh, bukan yang sholat di masjid. Habis sholat di masjid, dia berzikir di masjid. Orang teriak, tolong, tolong, gotong royong. Masih aja zikirnya Allah, Allah, Allah. Itu bukan orang soleh. Orang soleh bergegas langsung, mencari kemaslahatan yang memanggil. Sebaik-baiknya orang yang bermanfaat tentunya adalah orang yang paling termuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ketika kita bersama dengan orang-orang yang soleh diberikan surganya. Sekarang saya mau tanya dulu nih teman-teman. Oke, kalian jujur, seneng nggak di sini? Senang di sini? Alhamdulillah ya, alhamdulillah bahwa ini rumah saya kurbankan, kata kutip, saya jebol ini biar kita nyaman di sini. Rumah ini jangan terlalu eksklusif, terus khawatir kita selalu maling ya, maling. Doakan teman-teman, karena saya sholat, kita juga semuanya sedekah ya, semuanya wajib dan sudah kita kerjain, tapi kerjanya hanya khawatir aja tuh gimana ceritanya Pak. Jadi kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita kamera menghadap Pak Agam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan dari siapa tadi ya? Sohib. Ukat. Bisa nggak kita menyikapi hidup ini dengan adil? Kemudian bagaimana kita memanfaatkan waktu dalam satu waktu, begitu barangkali ya, Bang Ukat ya? Bagaimana memanfaatkan waktu ya dalam satu waktu di tengah mobilitas dan aktivitas kita yang semakin padat ini? Oke, saya sedikit mengutip hadits yang kurang lebih sering kita dengar bersama bahwasanya kejarlah dunia seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Tapi kejarlah dan tuntutlah akhirat seakan-akan kita akan mati besok. Ini hadis. Tapi hadis ini juga Bang Dik, ini juga sedikit diragukan juga. Al-Albani rahimahullah tidak meyakini hadis ini datangnya dari Rasulullah. Dan ini juga sudah disepakati oleh komite fatwa Kerajaan Arab Saudi dalam satu kitabnya yang di jilid kedua itu disebutkan Al-Najlah Daimah, itu komisi fatwanya ya. Jadi menyebutkan hadis ini agak lemah. Tapi terlepas dari persoalan itu, bagaimana kita memanfaatkan waktu, bersikap adil dengan waktu di tengah aktivitas kita yang padat. Bang Ukat, mungkin saya sedikit akan menyinggung tentang aktivitas kesayangan kita, Kanjeng Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Beliau itu adalah seorang Nabiullah dan manusia biasa sama seperti kita ya. Yang kita mesti belajar dan pahami dari karakteristik leadership dari seorang baginda Rasul ini yang menjadi contoh suri tauladan bagi saya bagaimana memahami dan menyikapi waktu adalah seperti ini.
Nabi itu dalam satu hari, beliau sebagai seorang pemimpin dalam keluarganya untuk membuahi beberapa orang istri dan anak-anaknya. Dalam hari yang bersamaan pula, baginda Rasulullah itu sebagai seorang presiden, kalau kita mau bilang, kepala negara, mengurusi umat-umatnya dia yang begitu banyak. Dalam hari yang bersamaan pula, baginda Rasulullah itu sebagai seorang pedagang yang ulung. Dan di hari yang bersamaan pula, dalam waktu bersamaan pula, baginda Rasul itu sebagai seorang panglima perang. Jadi bagaimana kita mau menyikapi waktu? Kembali kepada kadar keimanan kita dan keikhlasan kita kepada Allah. Ketika Sultan Muhammad I di Turki, pada saat kita masih berada dalam wilayah administrasi kekuasaan dari Kesultanan Ottoman, Sultan Muhammad I itu membentuk satu dewan. Satu dewan itu yang kemudian belakangan dikenal dengan Dewan Wali ya. Itu untuk mencari orang-orang yang terlatih dan yang mahir di bidangnya. Dipilih, dibuka sayembara, dicari seorang yang ahli hukum dan tata negara. Kemudian dalam sayembara berikutnya lagi, Sultan Muhammad I itu mencari seorang yang ahli dalam ilmu pengobatan atau tabib. Kemudian dalam waktu yang sama juga, Sultan Muhammad I itu mencari orang yang benar-benar ahli untuk mengusir uka-uka, Bang. Ya, uka-uka ya. Kemudian dalam sayembara berikutnya lagi, Sultan Muhammad I itu mencari orang yang benar-benar orasi ulung dalam menyampaikan syiar. Artinya orang-orang yang dipilih oleh Sultan ini memang mereka orang-orang yang mahir di bidangnya, tapi memiliki kadar keimanan dan keislaman yang kuat. Artinya di samping mereka itu menyebarkan syiar Islam itu, mereka harus juga kembali kepada profesi mereka masing-masing. Jangan tinggalkan keahlian mereka masing-masing. Makanya itulah yang kemudian kita pahami bersama, yang menjadi pemantik daripada kita bisa memahami waktu dengan sebaik-baiknya. Saya bilangin tadi, ketika pertama kita memahami dari penggalan ayat yang saya bacakan tadi, innal insana lafi husrin, ketika kita sampai kepada makomnya itu, bosnya kita takut kita akan mengalami kerugian. Tapi kalau kita tidak mau melakukan apa-apa, apa yang akan kita makan? Keluarga kita juga butuh makan, keluarga juga kita butuh dinafkahi. Nah, tapi dia tidak meragukan semua itu, karena dia berdiri di atas keimanan yang penuh kepada Allah. Jadi tidak ada hal-hal yang membuat dia sehingga harus lalai kepada Allah di tengah aktivitas. Saya ambil contoh saja, Kanjeng Sunan Kalijogo misalnya aja. Jadi Dewan Wali itu dalam babat maupun dalam beberapa literasi menyebutkan dia 2 kali bersidang. Jadi sidang pertama itu konon kabarnya sidang ketika mau mengeksekusi Syekh Siti Jenar. Kemudian sidang yang berikutnya itu adalah sidang ketika mau peresmian Masjid Demak saat itu, di mana pada saat mau meresmikan Masjid Demak saat itu, untuk mengundang orang banyak untuk hadir, memanggil orang banyak untuk hadir itu salah satu cara yang paling mudah. Mungkin kalau sekarang mungkin kita undang artis Bang Dik doang kali hadir di sebuah acara, maka orang akan banyak hadir. Nah pada saat itu satu-satu pagelaran yang bisa memanggil orang banyak itu adalah wayang kulit. Wayang kulit itu sudah ada masih di zaman, masih dari zaman dinasti Salendra mungkin sudah ada wayang kulit. Cuma memang wayang kulit itu juga dulu ketika wayang kulit berbentuk orang, sosok orang, memang dia bentuknya orang pada saat itu. Nah, ketika Kanjeng Sunan Kalijaga mengusulkan pagelaran wayang kulit, ini ditolak, Bang Dik. Tidak boleh yang ada wayang kulit karena itu musyrik, menyerupai tubuh manusia. Disitulah terjadi perpecahan dari Dewan Wali ini, yang ada sebagian lari ke kaum putihan dan ada kaum abangan. Kaum putihan ini terdiri dari para wali-wali sepuh ini, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, yang memang benar-benar ada 2 mazhab itu kalau nggak salah Buya Capca ya, Dewan Wali ini ya, mereka terpecah silang pendapat, tapi mereka bisa satu kembali itu. Artinya
ketika sidang itu dipending, terjadi perdebatan yang seru saat itu, bagaimana bisa kamu sebagai seorang muslim, kamu sebagai seorang penganjur agama, kamu sebagai seorang pendakwah, masa kalian harus memamerkan, memajangkan pagelaran wayang kulit yang notabene-nya itu menyerupai wujud manusia? Ya. Tapi tidak, apakah tidak ada cara lain? Tidak ada, Kanjeng Sunan. Nah kalau begitu, beri kami waktu untuk mendesain kembali sosok dari wayang kulit ini. Maka sidang pada itu di pending sementara waktu, kemudian para kaum abangan ini terdiri dari Sunan Kalijogo, Sunan Kudus mendesain kembali. Mungkin kalau Bang Hilmi ada saat itu, Bang Hilmi juga masuk barangkali ya untuk merumuskan bagaimana desain yang paling bagus untuk sebuah komunitas mengumpulkan orang-orang ya. Jadi didesainlah sama Kanjeng Sunan Kalijogo dengan grand design cerita juga. Ditambahkan di sana ada Punakawan Pandawa 5 ya, dari Petruk, Gareng. Sebenarnya tidak ada dalam cerita pewayangan Mahabharata kisah itu. Ini hanya sebagai daripada untuk syiar aja. Dimasukkan lakon-lakon itu, ada lakon Petruk Mimpi Dadi Rojo, kemudian ada Ajian 2 kali Sodo, yang kayak gitu-gitu ya. Ini supaya menarik aja. Artinya di tengah aktivitas mereka sebagai penganjur agama, para wali-wali saat itu, mereka adalah manusia biasa. Mereka sama seperti kita, mencari nafkah. Nah, makanya saya bilang tadi, kembali kepada kadar keimanan kita kepada Allah. Yakinkan dalam diri kita bahwasanya tidak ada yang mesti kalian ragukan. Ketika Allah sudah menetapkan dalam diri kita, kalian adalah orang-orang yang beriman, maka lakukan apa yang menjadi aktivitas dan hak kalian di bumi. Karena kita berada di bumi adalah hak kita, hak prerogatif yang Allah berikan untuk makhluk ciptaannya Allah. Kita ada di bumi. Kalau Allah tidak memberikan hak prerogatif, kita nggak ada di bumi ini. Yang pada akhirnya juga Allah memberikan rule, aturan melalui Al-Quran itu. Al-Quran adalah sebagai lentera penerang kegelapan kita ketika kita berada di jalan yang sesat. Mungkin begitu barangkali. Makasih. Luar biasa, tepuk tangan buat Agam. Pertanyaan beliau ini, bisa nggak sih kita berlaku adil? Saya ingin bertukar kabar, Agam dan teman-teman di online, bahwa orang tua saya dua-duanya Islam. Saya mungkin saja Anda berpikir saya memang diturunkan Islam ini, bukan pencarian. Sebentar dulu babnya. Umur 27, saya belum sholat 5 waktu. Kalau ayah saya menurunkan tentang Islam yang sempurna, tentu dari kecil saya sudah sholat. Saya tidak menyalahkan ayah saya di bab ini. Waktu saya ke Jepang, saya bertemu dengan Rampu Jambi. Saya belajar tentang agama Hindu. Jelaskan kepada saya tentang Hindu dalam pencarian Islam. Kata dia, Hindu itu mempelajari semuanya dengan lengkap, tapi ujungnya satu kata, tolong jelaskan kepada saya. Hindu itu ujung-ujungnya adalah reinkarnasi. Jadi kalau Romi serakah, matinya jadi monyet, hidupkan kembali atas keserakahan diri kamu. Baik, ujungnya adalah reinkarnasi. Saya cari lagi dengan beli kadek di Denpasar, di Bali. Apa itu Buddha? Menarik ini kan? Dia mempelajari semua, bahkan agama ini dianut oleh banyak orang-orang artis-artis Hollywood seperti Richard Gere, Brad Pitt gitu ya. Satu kata mewakili ketika dia mempelajari semua begitu banyak makna kehidupan, nirwana. Jadi ada surga di situ. Yang baik dapat nirwana, yang buruk sebaliknya. Oh, ya. Lalu saya cari juga agama Nasrani. Dia agama yang mempelajari semuanya, bahkan urusan perceraian tahu, gak boleh kalau Vatikan belum menyelesaikan, ketuk palu. Dibuatnya rumit pernikahan itu untuk berpisah, luar biasa. Karena ini agama kasih, satu kata, kasih. Tolong Anda bisa bertukar kabar pada yang lain ini. Sekarang giliran Islam ini. Ribet saya belajar Islam ini. Ada 4 imam, Syafi'i, Hambali, Hanafi, terus Maliki, terus ada syariat, tarikat, hakikat, marifat, ada Syiah, Sunni, wah banyak sekali. Belum ada NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Fikih dan lain-lain. Oke, satu kata aja deh, satu kata please.
Saya mendapatkan ini di rumahnya Tutut Soeharto saat Najwa Shihab, siapa bapaknya, Kurai Shihab berbicara di situ. Islam itu adalah agama yang satu kata menjelaskan semuanya cukup dengan ya adil, ya adlu, adil. Terbukti, aku hafal bener dialog dia. Terbukti pada saat kita ingin masuk Islam, kita harus syahadat. Coba semuanya bersyahadat di sini. Yang menciptakan dan yang diciptakan. Terus jaminannya apa? Abdu minallah, abdu minannas. Adil kan? Adil ya? Adil men. Sampai-sampai mungkin di sini perempuan tidak suka, tapi mau suka nggak suka, saya harus jelaskan ini. Laki-laki boleh 2, 3, 4 asal berlaku. Kenapa nggak berlaku puasa, sholat, sujud terus? Kenapa ditetapkan adil? Ternyata ini kunci dari jawabannya sukat. Yang saya cari, makanya bro, gua ini kalau baca Quran artinya malam itu buat kita istirahat, siang itu kita bertebaran di atas muka bumi. Tapi kenapa justru orang-orang beriman disuruh malam itu tersungkur di atas sujudnya? Inilah kehebatannya Al-Quran. Al-Quran ini sesuatu yang ringan, tidak sulit, yang bisa kamu terjemahkan dalam kehidupan. Karena kalau orang ini jadi kekasih Allah lebih tinggi dari itu. Contohnya, boleh nggak kita maksiat? Jangan kau dekati zina, ya simpel ya teman-teman ya. Jangan kau dekati zina, simpel banget tuh. Padahal kalau Al-Quran ini nggak ada, nggak jadi pedoman, yang ada hanya Allah. Kita ini boleh, kata Allah, berzina, sangat boleh teman-teman online. Asal saat kau berzina, kau tahu tempatnya di mana yang Allah nggak tahu gitu loh. Jelas nggak? Berat itu berat. Jelas ya? Boleh kamu berzina kata Allah, asal saat kau berzina Allah nggak tahu tempat di mana kamu berzina. Masya Allah. Allah itu Al-Alim yang maha berpengetahuan. Dia tahu keberadaan kita. Kita sedih, terluka oleh sahabatku di dot. Dia ngomong di belakang tentang aku. Harusnya aku menangis, tapi ku tahan air mataku. Tanpa air mata itu, Allah sudah tahu kalau aku terluka. Karena ketika aku menahan air mata itu menjadi jaminan ketika dikubur nanti begitu gelap, dia akan menjadi kristal yang indah yang menerangi bahwa dik doang kau adalah kekasihku. Karena kau hanya menangis kalau aku meninggalkan cintaku dari dirimu. Masya Allah. Yuk kita saat berlaku adil dalam kehidupan ini. Gua suka nih sama teman-teman anak muda, lu betapa sibuknya. Gua juga begitu, pikirannya cupang gimana cara laku. Wah ini seorang travel, ya apa namanya sebutnya Pak? Travel ya. Dia yang saat pandemi pertama kali yang kena, ya Pak ya. Dan dia nanti yang paling akhir akan mulai bekerja. Tapi di tengah ini dia mencari keseimbangan dengan menjual cupang. Ini gue promoin dulu nih. Ya cupang itu gue. Kenapa gue respect sama dia? Kenapa gue respect sama cupang? Cupang sekarang derajatnya nggak diadu bro, tapi di kontes kober-koberan gitu. Makanya gue bilang begitu demo, ya boleh nggak kita kontes cupang di sini pamer aja? Oh silakan. Karena derajatnya udah naik nggak diadu. Tepuk tangan buat Uwa. Teman-teman indah banget ya uraian-uraian asal kita ingin memperdalam keagamaan kita. Ini kita kasih kesempatan lagi buat, belum ada yang tanya kan? Karena mungkin banyak yang terkesima, apa? Belum ada. Ya, banyak yang terkesima dengan pembicaraan kita. Mungkin dari yang lain ingin bertanya kepada Capcay atau pada Agam, monggo. Ya silakan sini. Ada di sebelah situ. Zul dia seorang fotografer, dokumentasi juga, dan pemuda tampan lah yang paling menonjol dengan tai lalatnya. Asik. Amin. Gimana Jul?
Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Jul? Alhamdulillah. Dari mana tadi telat? Dari Pondok Cabe. Acara apa Di itu? rumah. Belajar desain ya. Oh, belajar desain. Masih belajar aja lu? Masih belajar. Lu kapan ngejobnya kalau belajar desain? Sombong aja. Gimana pertanyaannya, Jul? Iya, sebelumnya mohon maaf datang telat dan mungkin mohon maaf juga mungkin masih muda pikirannya juga tentang agama masih kurang. Jadi mungkin ada Om Dik, ada Om Agam, ada Bang Capcay. Kalau pertanyaan yang pertama mungkin buat Om Agam, tadi sedikit disindir, sedikit bercerita tentang Wali Songo gitu. Cuman yang pertanyaan liar saya adalah kenapa Wali Songo itu suksesnya hanya di Jawa, tapi di Jawa juga belum sukses gitu menyebarkan agama Islamnya. Mohon maaf nih Bang, terutama misalnya di Baduy dulu atau Wali Songo dulu. Saya masih minim sejarah, mungkin dipertanyakan itu juga, dan mungkin pulau-pulau yang lainnya itu. Jadi kenapa cuma sampai sederetan itu aja Wali Songo menyebarnya. Kemudian untuk Bang Capcay, mendengar ayat Al-Quran itu surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sebenarnya pertanyaan saya adalah salawatnya Allah dan malaikat kepada Nabi itu kayak gimana sih bacaan salawatnya gitu. Kalau mungkin kita kan Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau Busrolana dan lain sebagainya, mungkin ada penafsiran lain gitu tentang salawatnya seperti apa sih malaikat dengan Allah itu. Mungkin Keren, Jul, pertanyaan itu, tepuk tangan buat Jul. Wah, mungkin dari Agam dulu ya, Gam. Ini soal manusia dengan keterbatasannya. Kenapa Wali Songo hanya di Jawa saja? Enggak, itu ada mic, udah ada mic. Oh, udah ada nih. Ya, sekali lagi, Jul. Monggo dituntaskan cerita itunya. Silakan. Alhamdulillah, ternyata menarik juga ini ya cerita Wali Songo ini ya. Jadi mungkin begini, Bang Jul. Jadi pertanyaannya kenapa Dewan Wali itu hanya ada di Jawa aja? Kemudian apakah sampai ke Baduy juga? Oke, jadi begini, kenapa dia bisa ada di Jawa? Pertama, kita harus melihat bahwasannya kerajaan paling terbesar di Nusantara pada saat itu, kalau kita bicara Nusantara mungkin masih masuk semenanjung Malaysia itu masih masuk, ya, Vietnam itu masih masuk. Dan pada saat itu kerajaan yang paling terbesar di Nusantara adalah kerajaan Majapahit. Pusat pemerintahan, pusat peradaban, pusat teknologi yang paling terbesar dan menjadi barometer bagi para pelancong, bagi para kaum-kaum urban, ya, dari berbagai macam penjuru dunia adalah Pulau Jawa. Di sana ada kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh seorang prabu yang bernama Prabu Brawijaya. Pada saat masuknya pengaruh Islam di Pulau Jawa, jadi pada masa keemasannya Prabu Brawijaya, kalau tidak salah itu Prabu Brawijaya keempat atau kelima. Terus kenapa ada di Jawa? Jadi saya sedikit berkisah tentang Babat ini. Mungkin ada beberapa versi juga Babat ini, Bang Dik, Bang Jul. Tapi dalam versi yang saya baca ini berdasarkan catatan-catatan literasi yang dikeluarkan sama Ibnu Battuta maupun Tom Pires maupun juga Bang Capcay, sejarawan kita dari Tanah Pasundan. Saya lupa lagi namanya. Bukan. Hussein Jayadiningrat. Ya. Berdasarkan catatan-catatan literasi itu menyebutkan pada saat Brawijaya ke-5 tidak memiliki putra, tidak memiliki pewaris tahta kerajaan pada saat itu. Maka dia mempersunting seorang permaisuri dari kerajaan Campa. Kalau tidak salah Campa itu dulunya Kamboja ya, Vietnam. Seorang putri, tapi dia beragama Islam, sudah diislamkan oleh seorang waliullah yang datanya dari Samarkand.
Jadi Syekh Ibrahim Asmarkan atau Syekh Ibrahim Asmarakandi sebutnya. Syekh Ibrahim Asmarakan ini dia menikah dengan seorang ahli pengobatan, tabib. Dan pada saat itu putri Raja Campa itu ada 2 orang, satu Dewi Condro Wulan, yang satu Dewi Dwarawati. Dewi Condro Wulan ini dia mengalami sakit cacar. Kemudian Raja Campa saat itu mengeluarkan sayembara, barang siapa yang dapat menyembuhkan putri saya, maka saya akan mengangkat dia jadi menantu. Dan mendaftarlah Raden Ibrahim atau Syekh Ibrahim Asmarakan ini. Dan alhamdulillah karena memang basic beliau diutus oleh Sultan Muhammad I sebagai seorang ahli pengobatan, sembuh itu. Dewi Chandrawulan itu sembuh dari sakit apa. Tapi sebelum disembuhkan, Raden Ibrahim Asmarakan ini memberikan persyaratan. Kalau saya bisa sembuhkan, bukan cuma Anda yang punya persyaratan, saya juga memiliki persyaratan. Apa? Anda dan sekeluarga harus masuk Islam. Sembuh permaisuri ini, maka Raja Campa dan putri-putrinya ini masuk Islam. Dewi Chandrawulan menikah dengan Ibrahim Asmarakan dan memiliki 2 orang putra. Yang pertama itu Sultan Muhammad Ishak. Yang kedua Sultan Ali Rahmatullah atau Raden Ali Rahmatullah. Raden Maulana Ishak sudah lebih dulu menyebarkan agama di Samudra Pasai. Raden Ali Rahmatullah masih bujang. Tiba-tiba Sultan Prabu Brawijaya kelima melamar adik dari Dewi Chandrawulan, adik Dwarawati atau Dewi Dwarawati. Diboyonglah Dewi Dwarawati ini masuk ke Majapahit untuk menjadi istri dari pangeran ataupun Prabu Brawijaya. Majapahit pada saat itu di ujung keemasannya. Terjadi gunjang-ganjing kerajaan. Banyak kerajaan-kerajaan kecil itu yang sudah mau mengisolir diri. Salah satu diantaranya kerajaan Keling yang di bawah pimpinan rajanya Grindawardana. Artinya Majapahit itu sudah dianggap singa tua yang mampu menerkam tapi nggak kuat menggigit. Jadi banyak anak-anak muda itu mulai nggak taat lagi dengan peraturan, mabuk-mabukan semuanya mereka itu sudah ada. Nah ini bikin kacau pikiran Prabu Brawijaya saat itu, sehingga Prabu Brawijaya berbicara kepada istrinya Dewi Dwarawati, aduh kasihku, siapa kira-kira orang yang bisa menerangin anak-anak muda ini? Kalau cuma ada Hilmi di sini, saya udah panggil Hilmi duluan kali. Bagaimana membentuk komunitas? Ya, ini bagaimana anak-anak muda ini? Nah Dewi Dwarawati ngomong, oh tenang Kanjeng, saya punya ponakan satu. Dia masih ada di Campa. Ah iya ada. Oh iya dia orang aktivis. Dia seorang aktivis komunitas. Bisa aja menerangkan anak-anak muda ini? Bisa. Cuman itu agamanya beda. Nggak sama kayak agamanya Kanjeng. Oh mau agamanya apa? Yang penting ini anak-anak muda ini bisa tentram, semua orang ini bisa akhlaknya bisa jadi lebih baik. Maka didatangkanlah Raden Ali Rahmatullah itu dari Campa ke Majapahit. Persyaratannya cuma satu. Raden Ali Rahmatullah minta sama mamangnya atau pamannya, berikan saya satu tempat, lokasi di mana saya akan dirikan padepokan dan membentuk sebuah majelis zikir, majelis Quran. Salah. Maka diberikanlah lahan yang kosong itu, rawa. Berdirilah di sana padepokan Islam pertama di Nusantara. Itulah padepokan Ampel Denta. Raden Ali Rahmatullah inilah yang kemudian bergelar Sunan Ampel. Nah, ingat ayahanda dari Raden Ali Rahmatullah ini adalah seorang waliullah, dewan wali, yakni Raden ataupun Syekh Ibrahim Asmarakan. Dewan wali itu memang banyak dewan wali yang kita kenalkan, cuman mulai dari wali Sunan Ampel sampai ke Sunan Gunung Jati. Padahal masih ada lagi sunan-sunan yang lain yang tidak tersebut di dalam 9 wali. Tadi Sunan Tembaya, Sunan Kadilango, Sunan Ngudung, masih banyak wali-wali Allah.
Mereka itu berganti berdasarkan faktor usia, sudah tua, sudah uzur, atau sudah mati dan berganti-ganti. Bahkan Sunan Muria juga anak dari Kanjeng Sunan Kalijogo itu diangkat juga menjadi sunan. Dan memang pusat peradaban Islam saat itu memang ada di bumi Jawa. Banyak para pelancong, ya, ingat wilayah kekuasaan Majapahit kan sampai juga ke kerajaan Goa di Makassar. Wilayah juga mencampur sampai kerajaan Ternate, kerajaan Tidore di wilayah timur ya, kemudian juga kerajaan Buton sampai ke sana. Jadi semua para sunan-sunan yang sudah berhasil diislamkan oleh Dewan Wali itu menimba ilmu di Padepokan Ampel Denta. Mereka datang ke Pulau Jawa semuanya. Memang juga Raden Ibrahim Sunan Malik, Maulana Malik Ibrahim itu dia masuk melalui Samudra Pasai, yang pada akhirnya juga dia menyebarkan agama juga, menetap di Jawa dan meninggal di daerah Blitar. Jadi Jawa sebagai pusat sentralisasi daripada penyebaran agama Islam yang ada di Nusantara, sehingga tidak heran kenapa Dewan Wali itu banyak terdapat di Pulau Jawa. Berhasil atau tidak? Sangat berhasil, bro. Kalau misalnya aja Adinda Jul bilang tadi tidak berhasil, ya mungkin itu keliru. Kenapa keberhasilan? Bayangkan nggak? Kalau kita mau bicara lebih dalam lagi, Bang Dek, intrik-intrik politik yang dimainkan oleh para Dewan Wali ini mempengaruhi sistem ketatanegaraan yang ada di Majapahit saat itu berhasil, bro. Di mana Majapahit pada saat itu agama resmi negaranya adalah agama Hindu-Buddha. Tahu nggak? Ketika Majapahit Bujang Ganjing sudah mulai diambang kehancuran pada saat itu, Prabu Brawijaya nggak mau Islam, bro. Meskipun anak kandungnya dari Selir yang dipelihara oleh Sunan Giri, ya, nah dari Selir, ini Raden Fatah, sudah berkali-kali Raden Fatah ini dijadikan sebagai senjata politik, loh, untuk mengajak kepada ayahandanya supaya memeluk ajaran Islam. Ini aja kalau misalnya ayah tidak masuk Islam, ini kerajaan ini mau diserang. Kerajaan Keling ini udah siap menyerbu. Ayahanda masuk Islam, maka ayahanda akan dibantu oleh para waliullah yang ada. Tapi apa kekerasan hati dari ayahandanya, Prabu Brawijaya pada saat itu? Ente jangan minta kerajaan, ane kualat nanti sama leluhur. Kalau ente mau, diriin aja sendiri kerajaan, ane redo, ane ikhlas, ente berdirikan sana kerajaan. Oh, ini ditangkap sama Dewan Wali sebagai juru pembisiknya Sultan Raden Fatah ini. Maka berdirilah di sana kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, bukan Indonesia ya. Kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Samudra Pasai, tapi kerajaan Islam pertama berdiri di Pulau Jawa itu adalah kerajaan Demak, Bintoro. Itu kerajaan Islam loh. Di tengah-tengah ada kerajaan Majapahit. Kerajaan ini difungsikan ini untuk membackup sewaktu-waktu Majapahit digempur oleh kerajaan yang lain. Maka Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Kudus akan siap menjadi patih perang, menjadi perisai daripada keruntuhan kerajaan Majapahit ini. Walhasil apa kok? Ketika pada saat itu Majapahit tidak juga mau Islam, berhasil, bro, dikalahkan itu sama kerajaan Keling. Kerajaan Grindawardana berhasil itu menaklukkan Majapahit. Tapi aneh bin ajaib, Raja Grindawardana ini tidak mau merubah nama Majapahit. Dia tetap mempertahankan kerajaan Majapahit itu, kemudian bergelar dan bertata sebagai Brawijaya ke-6. Silsilahnya, sanadnya nggak jelas. Kalau sanadnya kan pasti larinya kan ke Raden Fatah sebagai Sultan Kerajaan Bintoro Demak, anak dari Prabu Jaya ke-5. Nah, itulah yang kemudian di sini para sejarawan, para ilmuwan yang salah dalam menulis manuskrip literasinya. Banyak yang menyebutkan keruntuhan Majapahit itu serangan pertempuran antara bapak dan anak. Karena memang Majapahit terakhir itu memang sudah bukan lagi sanadnya, bukan lagi silsilahnya asli. Ketika Majapahit itu berhasil ditaklukkan sama kerajaan Bintoro Demak saat itu, Prabu yang memimpin sudah bukan lagi dari dari kerajaan Keling tadi yang bertahta bergelar Brawijaya ke-6. Dan itu berhasil dilululantakan kerajaan Majapahit itu.
di bumi hanguskan. Jangan hilangkan semua simbol-simbol kerajaan ini, karena inilah akan menjadi suatu hegemoni yang besar bagi masyarakat nanti ke depannya. Yang tersisa cuma satu. Konon kabarnya nih, yang disisakan itu cuma menaranya aja. Itu yang kemudian diambil oleh Sunan Kudus, ya, gerbangnya, dan dijadikan sebagai padepokan Sunan Kudus. Maka berdirilah padepokan Sunan Kudus. Seperti kita lihat itu ada masjid Sunan Kudus. Kita lihat kan bentuk gapurannya kan kayak bangunan-bangunan Hindu. Ya, ini konon kabarnya itu dari pintu gerbang dari kerajaan Majapahit. Jadi kenapa Islam saat itu, ketika Islam berhasil membumi lantahkan, ya, Majapahit saat itu melalui kerajaan Bintoro, semua orang Islam, semua Islam, pemuda daerah jauh Islam. Tinggal satu tugas besar yang belum ditaklukkan, itulah kerajaan Sunda Kelapa. Pada saat itu memang adanya di wilayah sini, ya, berada di wilayah Jawa Barat, di bawah pimpinannya Prabu Siliwangi. Pada saat itu kerajaan Pakuan Pajajaran, ya. Kelapa. Nah, ini panjang ceritanya, cuman saya ringkas aja waktunya karena memang tadi kalau ada bab berikutnya, ada kesempatan lebih panjang, nanti saya bisa kupas ini. Cuma karena waktu yang singkat, makanya saya akan jawab terakhir pertanyaannya Ijul. Kenapa? Apakah Islam itu sudah Baduy itu kenapa tidak diislamkan? Kalau bab itu kita berbicara, duluan ada Wali Songo, duluan mana Wali Songo dengan Baduy? Ya jelas Baduy dong. 103 Masehi loh. Di sana sudah ada kerajaan tertua loh, Salaka Negara. Jauh sebelum Islam masuk, kerajaan itu sudah ada. Kalau kita mengupas bab ini, nah di sini kita sudah masuk ke pupuhnya Sunan Gunung Jati. Ada perjanjian-perjanjian antara Sunan Gunung Jati dengan Prabu Siliwangi, bagaimana ada kesepakatan supaya itulah kehebatannya Islam, bro. Ya, ketika Islam berhasil mengekspans wilayah Banten pada saat itu, penduduk aslinya nggak diajak masuk Islam, ya. Jadi membantah dan mematahkan semua opini orang bahwasanya Islam masuk dengan pedang. Masyarakat Baduynya dipelihara dengan baik oleh para sultan, ya. Kalian tidak. Cuma masyarakat Baduy aja memang tidak mau menempati Banten Girang saat itu. Mereka lebih memilih mengisolir diri jauh ke hulu, ke pedalaman. Tapi tidak diapa-apain sama para wali. Toh juga Sultan Maulana Hasanuddin juga tidak mengajak mereka untuk mereka masuk, ya silakan, nggak apa-apa, silakan kalian hidup akur dan damai, tidak dibantai habis, itu ibaratnya Islam itu. Mereka akur di sana. Jadi itulah saya bilangin tadi bahwasanya lebih dulu mana antara Baduy dengan masuknya Islam baru masuk ke abad 14 Baduy itu 103 sebelum Masehi sudah ada. Jadi memang jauh benar ya. Oke, mungkin nanti bab selanjutnya kita kisah. Demikian dulu. Semoga Ijul terpuaskan Jul ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Agama. Iya, saya ini kenal beliau waktu rambutnya gondrong juga. Pernah gondrong ya kami? Masih. Oh masih. Masih di dalam. Jadi berhentilah kamu melihat sebuah wali itu udeng-udeng setinggi gitu ke atas, bajunya, berhentilah. Wali itu jangan-jangan orang yang sudah tahu dia adalah kekasihnya, justru dia mengelabui kita semua dengan keonarannya, dengan nyelenehnya, dengan apapun gitu. Biar dia tidak dipuja-puja, biar dia tidak disembah-sembah sebagai seorang kekasih, cukuplah Rasulullah. Jul, ini kelemahan gue, Jul, gue jarang baca sejarah. Tapi setahu gue ya Wali Songo itu pernah sholat di atas batu di pinggir kali ya. Dan dia belum menjelaskan itu semua, dia keburu meninggal semua. Meninggal terus sehingga banyak orang sekarang masih sholat pada di pinggir-pinggir kali gitu ya. Tapi intinya jelas tuh bahwa para wali itu tinggal tidak jauh dari kali. Jadi kalau di goa ini ada kali di depan, lo udah tahu lah, paham maksudnya. Ya lo udah paham lah bagaimana. Jadi kalau lo pernah sholat di sini, lo ada batu di situ kan dari Wali Songo ya. Petilasan. Iya, cuma ini belum belum dapat sertifikat aja kemarin.
Ya, yang resmiin kita awal itu ya Sleng ya. Di sini Bibim pernah datang, terus Kakak pernah datang, Hido pernah datang ya. Siapa lagi ya? Lo datang. Ya baik, ini mungkin kita di ujung-ujung pertanyaan nih, mungkin ada yang bisa Japcai dulu ya tadi ya. Sholawat apa yang dilakukan Rasulullah, bacanya seperti apa Japcai? Silakan. Ini Mbak sini. Para ulama itu membagi tiga hierarki ya, dalam sholawat itu, konteks sholawat. Sholawat Allah kepada Nabi Muhammad, sholawat para malaikat kepada Nabi Muhammad, dan sholawat umat Nabi Muhammad. Sholawat Allah kepada Nabi Muhammad itu bentuknya adalah rahmah. Jadi Allah bersolawat kepada Rasulullah itu artinya seluruh limpahan kasih sayang Allah itu dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi seluruh asma Allah itu bukan hanya 99 ya, banyak sekali asma Allah. Semuanya itu terkumpul ke dalam satu isim yang namanya Ar-Rahim. Jadi sifat Rahim Allah itu sifat yang paling mutlak. Allah itu Rahim. Ini bentuknya seperti apa? Ini nggak bisa lagi kita jelaskan. Dia Al-Malik, Al-Qudus, Ar-Rahman, Al-Jabbar, Al-Latif, semuanya terangkum ke dalam Ar-Rahim. Jadi Rahim inilah yang menjamin keberlangsungan hidup alam semesta. Selagi Allah masih punya rahimnya, jangankan bumi. Bumi itu kan kalau dilihat dari luar angkasa itu kayak debu dia. Kayak debu. Miliaran planet, salah satunya itu adalah bumi. Jadi sangat kecil. Dan yang menjamin keberlangsungan miliaran planet ini, itu adalah sifat rahimnya Allah. Jadi Allah memberikan rahmah. Allah bersolat kepada Muhammad itu memberikan curah rahmah kepada Muhammad. Sholawat para malaikat ini sholawat permohonan. Permohonan apa? Tahlilan wa tamjida wa istighfar. Jadi para malaikat ini beristighfar pada Allah, menyampaikan kepada Nabi Muhammad agar Muhammad itu diampunkan segala dosa-dosanya. Jadi makanya Muhammad itu menjadi nabi yang diampunkan dosa sebelum maupun yang akan datang. Itu karena sholawat yang terus dibacakan oleh jutaan para malaikat kepada Nabi besar Muhammad. Kemudian sholawat kita itu adalah juga sholawat penyampaian kepada Nabi Muhammad SAW, penghormatan, pengagungan pada kekasih Allah. Nah makanya sholawat yang semuanya itu berbunyi Allahumma, kita permohonan kepada Allah, Allahumma sholli ala, Allah tolong beri sholawat kepada Nabi Muhammad. Sementara sholawat yang pertama itu yang diajarkan sholat Jibril itu sallallahu alaihi Muhammad, karena sholawat ini adalah diyakinkan sebagai sholawat yang diucapkan, diajarkan malaikat Jibril kepada Adam untuk menjadi mahar Adam kepada Hawa. Ketika Hawa diciptakan, Adam ingin mendekati Hawa, kata Jibril, jangan kau dekati Hawa sebelum kau memberi mahar kepada Hawa. Maka mahar itu apa, kata Nabi Adam? Nah, maharnya itu berupa sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Saya rasa jelas ya itu ya, bentuk-bentukannya sholawat berbeda. Sekarang soal fadilah sholawat. Fadilah sholawat apa sih? Sekarang fadilah itu adalah bagaimana keutamaan satu zikir ini untuk sampai menjadi jalan qabul, jalan ridho, supaya keinginan-keinginan kita itu dikabul oleh Allah. Sekarang sederhananya begini, tulis apa yang kita inginkan dari hidup kita. Tulis aja. Pertama misalnya ingin dekat dengan Allah, ingin dekat dengan Muhammad, ingin kaya, ingin jauh dari kemiskinan, ingin anak-anak kita soleh, ingin punya mobil, ingin dagangan kita laris. Tulis apa keinginan kita. Saya yakin gak nyampe 1000 udah pegel kita, dan mungkin sudah habis keinginan kita. Pengen punya mobil, pengen punya ini, mungkin sudah habis. Dan sholawat itu, fadilahnya, hikmahnya, itu jutaan fadilah di dalam sholawat. Gak perlu lagi ada kekhawatiran kita kalau kita sudah bersholawat.
Karena Allah sudah jaminkan seluruh rahmahnya kepada Muhammad. Para jutaan malaikat sudah bermohon kepada Allah agar tahlil, tamjid dan istighfar itu kepada Muhammad. Jadi Muhammad sudah clear, sudah clean, sudah nur ada nur. Jadi cahaya di atas cahaya. Kita bersolawat kepada nur ada nur, kepada cahaya yang membuat Allah itu membuka semua pintu-pintu rahmat. Nur ala nur. Udah kita bersolawat aja, nggak usah ribet. Banyak keinginan kita, pengen pinter, pengen punya dagangan laris, pengen punya anak soleh, bersolawat. Sudah clear. Karena seluruh keinginan kita itu semua Allah sudah tahu, nggak usah lagi diungkapkan. Bersolawatlah. Tadi sudah kita jelaskan semua soal fadilah solawat dan kenapa kita menjadi wajib bersolawat. Bahkan sholat kita tidak sah karena solawat itu bagian dari 18 rukun sholat. Khutbah Jumat tidak sah kalau tidak menyertakan sholawat. Betapa posisi sholawat itu demikian sangat penting. Kalau sholat itu adalah awwalu ma yuhasabu, jadi yang pertama dihisab nanti di akhirat itu adalah sholat. Sholat kita ini tidak sah kalau tidak ada sholawatnya. Khutbah Jumat pun sama. Wah, demikian strategisnya. Fadilahnya tulis, fadilahnya mau berapa? Kita sholawatin kalau dengan ini kita menjadi begini. Sejuta keinginan kita sudah terangkum di dalam sholawat. Jadi kita banyak-banyak bersolawat, insya Allah kita akan sampai apa yang kita inginkan. Saya yakin itu. Kemudian untuk kita, saya juga menjadi orang yang amatir dalam sholawat. Kita peganglah tasbih gitu ya. Ini mungkin hikmah kita pada pertemuan malam ini. Insya Allah kita akan menjadi orang yang masuk dalam ashabul yamin. Karena kita berada di dalam kelompok orang yang mencari ilmu. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa apa itu ibadah? Al-ibadah ia samratul ilmi. Ibadah itu adalah buah dari ilmu. Jadi pohonnya itu adalah ilmu, buahnya itu adalah ibadah. Kita tidak pernah mendapatkan sesuatu itu dengan nilai ibadah kecuali kita tahu dulu. Sekarang kita sudah tahu, sholawat itu wajib. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Berarti hukumnya wajib. Kemudian bentuknya apa? Sudah ada. Tadi sudah saya jelaskan. Berarti ini ilmu. Artinya kalau kita bersolawat itu kita sudah mendapatkan nilai-nilai ibadah. Sekarang kita tinggal mau nggak bersolawat kepada Rasulullah. Kalau kita sudah bersolawat kepada nur ala nur, kepada kekasih Allah, Habibullah, kepada orang yang dijaminkan mampu memberi syafaatul usma di akhir episode perjalanan kemanusiaan nanti sampai ke Yaumul Hisab, udah kita bersolawat, selesai urusan kita, tenang kita. Mau miskin kek, mau ada yang fitnah kita kek, mau ada yang muji-muji kita nggak pernah takut dengan hinaan manusia karena kita hanya takut dengan hina pada Allah. Nanti solawat itu yang akan membimbing kita. Sholat dulu apa baca Quran dulu? Sholawat aja dulu. Nanti dengan sholawat ini kita pasti menjadi orang yang rajin membaca Quran. Kita nanti akan dituntut sholawat. Kalau kita sudah cocok untuk berzikir la ilaha illallah 1000 kali, 10.000 kali dengan sholawat ini kita akan dituntun. Karena kutul badan, kutul ruh kakutil badan. Makanan ruh itu seperti makanan badan. Jangan kita terlalu lebay dalam beribadah gitu. Karena kutul ruh, masukan ruh itu tergantung juga asupan badan. Anak kecil seperti si kembar ini, itu kalau kita kasih makanan dewasa, kita kasih kopi, kita kasih tongseng, kita kasih sop kambing, ya nggak cocok. Bayi dikasih gitu juga, kita juga udah besar gini dikasih makanan bubur bayi, nggak cocok. Jadi makanan ruh itu seperti makanan badan. Apakah cocok dengan kita? Nanti sholawat itu yang akan membimbing kita. Apakah kita harus begini begitu? Nanti sholawat itu yang akan membimbing. Rasulullah yang akan langsung membimbing kita cara beribadah yang cocok dengan kita. Kita bacanya ini atau yang ini, kita ibadah yang ini dulu atau yang ini. Nanti sholawat itu yang akan memimpin. Karena sholawat ini adalah garda depan bagi umat Rasulullah. Kalau pengen jadi gampang membuat ini membuat itu,
nanti akan ada yang membimbing karena memang dia ada di garda terdepan dari umat Rasulullah. Allah sudah bukakan relnya nih. Kita memanfaatkan nggak jalur khusus dari sekian banyaknya umat ini, jalur khususnya sudah disiapkan. Mau nggak kita ngikutin ini? Kalau udah mau ya udah kita bersolawat. Nah, pada malam hari ini mari sama-sama kita membacakan sholawat ummi yang redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kalau disambungkan di wasol jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jadi mari sama-sama kita ikuti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo kita baca barang-barang supaya kita mendapatkan rahmah, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan cinta dari Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah, istighfarnya para malaikat, dan mendapatkan cinta Rasulullah. Kalau cinta Rasulullah sudah sampai masuk ke dalam darah daging kita, ke dalam detak jantung kita, ke dalam titik pusat pikiran kita, insya Allah kita semua akan menjadi terang, hati menjadi tentram, langkah kita itu seperti langkah yang diiringi oleh Rasulullah SAW. Demikian, cukup ya? Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Boleh tepuk tangan buat Capcay. Baik, teman-teman, kita sudah di penghujung kiamat kajian malam Jumat. Capcay, luar biasa sekali kamu, Cay. Teman-teman belajar ya dari apa yang dikatakan oleh dua guru kita ini. Didot, teman-teman yang lain, Jul, yang lain-lain juga, Romi. Kalau nggak terbiasa sholawat, itu ditulis aja tuh di kilometernya motor. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pakai Arab. Jadi ingat terus. Terus kalau Didot lagi nggak ada pembeli, jangan sampai ada yang tahu kalau nggak ada yang beli. Karena kau saat itu sedang bertransaksi kepada Allah, dan Allah itu maha pencemburu. Kalau kau sedang bersenggama dengan Allah, sebaiknya tidak ada tirai yang dibuka. Apa bedanya Didot jualan mie ayam dengan goa di sini? Bahkan saya tidak berjualan. Apakah pertanyaannya saya kesepian? Allahu Somad, kita sudah berharap kepada Allah saja. Tolong, ini penting. Ketika Allah maha pencemburu, maka ketika kau menyintai pembeli, Allah akan cemburu dengan itu semua. Karena tanpa ada pembeli bisa saja kau menjadi sesuatu. Tiba-tiba proyek kamu jalan. Gitu. Makanya Allah kepingin banget mie ayam Didot ini jalan dulu tanpa Didot. Gitu. Gimana caranya mengolahnya? Kalau sudah selesai, pasti Didot akan kembali buka cabang atau menuju kejayaannya sebagai seorang kontraktor. Romi juga begitu, Ramnya. Simpel ya, Rom. Gue juga gak lelahnya gue tuh jual membuang pulsa cuma katanya di penghujung sholawat gitu kan.
istighfar, waktunya al-ikhlas. Apa sih? Apa hebatnya gue memberikan itu kepada kalian, atau apa untungnya gue gitu? Tapi kalau melihat begini, ya Allah, penjabaran ini, dan gue gak kepingin sebenarnya ngejabarin ini, tapi kenapa ini penjabarannya ke situ gitu ya, ikat ya. Jadi ini jelaslah dia adalah orang yang dikirim untuk berdoa, untuk menjelaskan keseharian kita dalam kehidupan, agar senantiasa tidak lepas berzikir, bersolawat, istighfar, bersyukur dan lain-lain. Agam juga begitu, Agam, Masya Allah Agam. Aku ingin ada mutiara yang pendek dari Agam, lalu dari Capcay. Maka selesai acara ini, saya ingin mengakhiri di penghujung pembicaraan saya bahwa nanti kita yakin iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Ada akan datang pada kita hari pengadilan paling adil, seadil-adilnya mengadili ketidakadilan. Jadi kembali lagi, kalau Ukad berkata tadi, saya memilih agama Islam sebagai agama saya, ini yang paling cocok sama saya gitu. Jadi saya tidak ingin menjelek-jelekan agama lain. Saya bilang ini paling cocok ini. Kalau bicara tentang keadilan, maka nanti kita yakini ada keadilan. Jadi selama ada di sini, saya mengucapkan terima kasih telah berlaku adil. Banyak di luar sana kau mencari nafkah, dan saat ini hanya malam Jumat saja kita atas usul Capcay. Tepuk tangan buat Capcay. Gak tahu dia pingin memang ada majelis ini atau dia kangen sama gue. Dia kadang kalau kangen sama gue, dan dia nyuruh lu datang. Kalian nggak komen-komen, tapi datang insya Allah. Iya, dia nyuruh lu datang. Gue nggak punya kuasa juga mendatangkan 2 wali ya. Biasanya wali kutub tuh nggak pernah ketemu kan. Satu di Alaska, satu lagi di Eskimo. Eskimo, apaan? Baik, boleh diambil ini mutiara dari perjumpaan kita. Itu mic-nya, ada mic-nya. Enggak, mutiara pendek aja. Nanti juga beliau juga akan. Saran lah buat kita-kita yang lagi merangkak. Ya, baiklah, sebelum kita akhiri pertemuan majelis zikir kita pada malam hari ini, saya kembali mengingatkan pentingnya juga kenapa saya katakan tadi innal insana lafi husrin, bahwasanya kita benar-benar manusia berada dalam kerugian. Mari kita mengkaji ke dalam diri kita sendiri, apakah yang kita lakukan selama ini memang benar-benar sudah berada di dalam keuntungan yang besar, apakah kita benar-benar berada dalam kerugian. Jika kita masih benar-benar berada dalam kerugian, maka sudah selayaknya dan tidak ada kata pengecualian selain daripada kita berserah diri kepada Allah, menerima qada dan qadar yang Allah berikan kepada kita, menikmati semua itu bagian daripada skenario Allah yang harus kita syukuri bersama, bahwasanya sesungguhnya Allah tidak menginginkan kita ada di dunia ini dalam keadaan yang terlantar, tapi Allah sangat mencintai kita. Allah itu berada pada orang-orang yang sedikit, ya, termasuk orang-orang yang sangat tidak diperhatikan orang. Makanya kenapa Allah mengatakan bahwasanya doa orang-orang yang paling teraniaya itu adalah doa-doa yang paling makbul di mata Allah. Doa seorang ibu juga doa yang paling makbul kepada, di samping doa seorang ibu. Jadi semoga kita orang yang merasa teraniaya dengan kehidupan ini, kita bangkit kembali bahwasanya teraniaya itu hanya bagian daripada skenario Allah yang ingin mengajak kita bersama-sama masuk ke dalam surga melalui tuntunan salawat dari Kanjeng Nabiullah Muhammad SAW. Mungkin. Terima kasih Agam. Boleh tepuk tangan buat Agam dan anaknya. Anaknya belum tepuk tangan, bro. Tepuk tangan dong buat anaknya. Teraniaya adalah penderitaan, dan penderitaan adalah singgasananya Allah bertahta di situ. Siapa yang berani menikahi penderitaannya dengan penuh ikhlas, pasti yang terlahir adalah kebahagiaan. Saya tidak menantang-nantang untuk hidup menderita, tapi penderitaan itu yang kulihat tetap Allah saja. Baik, Cap, langsung kita doa ya. Doa sekalian juga doa. Untuk saran dulu. Ya, pertama carilah cara yang sesuai dengan masing-masing lah. Boleh punya tasbih, dengan tasbih kita jadi ingat zikir, ingat sholawat itu. Apa nulis apa tadi di motor lah, tulis di kaos lah, apa terserah lah dengan caranya masing-masing lah. Carilah pokoknya cara-cara masing-masing, di fotonya itu ada tulisan sholawat, terserah lah. Yang penting dengan sholawat itu kita akan mampu menjernihkan hati kita, menenangkan hati kita. Kalau sudah jernih hati kita, qad aflaha man tazakka.
udah pasti bahagia orang yang hatinya itu sudah jernih. Gimana cara jernih itu? Dengan sholawat. Nanti semua akan terjawab dengan sholawat. Kalau kita sudah berada di rel yang benar, kita sholat yang banyak, berarti kita sudah dekat dengan Allah. Dan ketika Allah sudah mau mendekati kita, kita jangan kabur. Apa ciri-ciri Allah dekat dengan kita? Apa? Itu makin banyak ujian. Ada yang nyindir gua. Iya. Sidang mulu gua. Kalau kita sedang banyak ujian, mau sakit, haus segala macam, tiba-tiba kita menjadi kere, makin banyak sholawat, ini dagangan makin gagal laris. Itu ujian. Itu berarti Allah sudah masuk, kita sudah connect nih sholawat kita. Itu yakin. Karena itulah janji Allah kepada orang yang mau dekat kepada Dia. Wala wala taqulu ma yubtalu fi sabilillah amwatun bal ahya wala taqulu wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah pasti akan uji siapa yang mau dekat dengan Allah. Hati-hati, kita ini pengen dekat dengan Allah kan. Ntar Allah udah mau dekat sama kita, kitanya malah kabur, balik badan, lari ya. Tuh cemen. Kalau Imam Ghazali bilang, mau jalan ini, dikasih ini udah dikasih rezeki, ya senang dengan pujian manusia ya, cemen ini. Dikasih tahta, senang dengan tahta itu ya, cemen. Kalau Allah sudah datang dekat kita dengan Allah, Allah pasti akan dekat kita. Ciri-ciri Allah dekat kita itu adalah ujian, itu sudah pasti. Karena itu seperti kita kayak ingin membenahi program-program di dalam komputer, kita mendefrag. Jadi yang semuanya itu terfragmentasi kan. Keinginan ini kita nyolong, kita makan barang nggak halal, bersyubhat, kita bersuuzon kepada orang. Kita ingin dekat dengan Allah, Allah defrag, kita. Ini mungkin bisa tahu benar cara ngedem komputer ini, didefrag dulu sama Allah. Yang tadinya memang banyak dosa, ya didefrag dulu di dunia. Didefrag, disatukan kembali ini. Yang aja digoreng dulu lah, digoreng dulu, sanggup gak dekat dengan aku? Kalau kita sudah siap, siapa yang siap dalam ujian ini ketika Allah sudah mendekati kita? Yaitu wabasyiris sabir. Maka kita banyak-banyaklah belajar kepada orang bersabar. Kenapa ini? Kita harus banyak belajar kepada orang sabar, bukan orang berilmu. Bukan banyak belajar kepada orang yang banyak ibadah dan seterusnya. Wabasyiris sabirin. Bahkan Allah katakan di ayat sebelumnya, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Karena begini, kalau orang sholat ya dikasih pahala, orang puasa dikasih pahala sama Allah. Allah ngasih nih, lu ngaji kasih pahala, sholat kasih pahala, ini kasih pahala, kasih pahala, kasih pahala. Sama kayak majikan, supir bekerja baik dikasih gaji, pembantu baik dikasih gaji, karyawan baik dikasih gaji, teman baik dikasih upah, kasih duit segala macam. Istri kita berbuat baik sama kita, nggak dikasih gaji. Tapi apa hak yang didapati oleh istri kita? Karena dia sudah menjadi emak bersamaku, maka seluruh kekayaanku itu sebetulnya milik istri. Jadi istri kan nggak pernah digaji tuh. Ada kita ngegaji istri kita. Jadi dibikinin kopi, dimasakin ubi, dimasakin nasi goreng, terus sampai kedinginan ditemanin, mau apa, pokoknya dimanja sama istri. Kita nggak pernah ngegaji istri kita tuh, sama kayak orang sabar itu. Tapi jaminan orang sabar itu kata Allah, dia adalah orang yang bersamaku. Kalau sudah bersamaku, kamu minta apa aja pasti aku kasih. Itu jaminan seperti istri. Istri kita pengen baju, kita beliin. Kita pengen ini, kita beliin. Bahkan dia menjadi haknya lebih banyak ketimbang si supir, si pembantu, si karyawan dan seterusnya. Jaminan orang bersabar itu adalah ma'aku, ma'aya, ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka kita harus banyak belajar sama orang bersabar. Makanya kita harus berhusnuzon kepada tukang pemulung, karena kita belum sanggup tuh seperti mereka itu. Kita jangan menghina orang, kok mereka udah waktunya sholat masih ngurusin yang begituan.
Jangan bersekutu, jangan-jangan dia sedang dekat dengan Allah, berdialog dengan Allah. Itulah makanya kita dengan sholawat itu nanti akan membimbing kita, itu hati kita akan dibimbing menjadi orang yang qad aflaha man tazakka, kira-kira begitu. Jadi untuk penutup, bersolawatlah, dan setelah itu apa yang akan terjadi, terjadilah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa, semoga kita semua mendapatkan ilmu dan mendapatkan nilai-nilai ibadah, menjadi lebih dekat dengan Allah, ma'rifatullah, menjadi dekat dengan Rasulullah, dan Rasulullah semakin mencintai kita sehingga hidup kita menjadi hidup yang lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'am wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wa'afan bi hadika wa tiban li sunnat nabika wa habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adhillana tahta dhilli 'arsyika yawma la dhilla illa dhilluk wa la baqiya illa wajhuk wasqina min haudin nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarabatan haniatan mari'atan la nadma'u ba'da abada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Penduduk gua, kita sudah di penghujung. Yang sedang online kita sudah di ujung. Ujungnya nama Allah adalah As-Sabur, yang maha penyabar. Seperti yang Caca bilang, sabarlah. Apa itu sabar? Sabar itu ikhtiar yang terus menerus, zikir yang tak putus-putus, pikir yang terus dikikir sampai membelah isi. Isinya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Mohon maaf lahir batin, saling memaafkan dan saling mendoakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.